Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini eh, di akhir agenda 3 kita masih tetap semangat pada pertemuan pagi, konsisten di pagi terus. Luar biasa nih. Eh, Hari ini kita akan mereview ya materi yang pertama tentang ASN dulu. Sedikit kita akan diskusi bersama. Selanjutnya nanti kita akan review agenda 1, 2, dan 3 di akhir nanti. Kita langsung gabung aja ya dari jam 8 nanti selesai istirahat dulu sampai 9.30. Nah, istirahat lanjut ke coaching agenda 1, 2, 3 ya biar selesai setengah gitu. Setuju kawan-kawan semuanya? Ya, baik ya. Daripada Setuju, setuju. nyambung-nyambung nanti lagi, nah kita biar cus selesai nanti bisa mengerjakan kegiatan lainnya di siang hari atau sore harinya. Oke, hari ini terkait dengan Smart ASN. Sebelum ke Smart ASN, kemarin kita telah mempelajari tentang manajemen ASN ya. Kita berkolaborasi dengan digital dulu ya. Oke, nah, sekarang buka di Google dengan Mentimeter gitu ya. Saya share screen aja dulu. Hmm, Menti, kelihatan? Oke, menti.com gitu juga boleh. Langsung klik yang join. Ini kalau diminta kode 88666153. Sudah bisa gabung? Sudah bisa klik? Langsung join ya. Nah, oke, pertanyaannya, berapa besar pemahaman terkait dengan nilai berakhlak adik-adik? Silahkan pilih di bawah 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Pemahaman terkait berakhlak. Wis, keren. 81 sampai 90. Sudah semuanya? Apa baru satu nih? Silakan. Kayaknya belum semuanya nih. Ini nggak pakai nama ya, jadi silahkan saja mau menilai berapa. Saya tidak akan, wah ini kok nilainya cuma sedikit. Oh kok ini nilainya 100 nih, 91 sampai 100 gitu. Nggak pakai nama, jadi nggak usah khawatir. Klik saja di mana posisi adik-adik semuanya. Karena ini nanti akan mereview lagi ya. Kalau nilainya sudah 81 ke atas berarti eh, saya tidak perlu banyak mereview nanti ya. Oke, silakan diisi lagi. Belum semua nih. Oke, ada yang 71 sampai 80. Ditunggu.
Silakan. Mungkin Ini Ibu belum boleh semua diulang nih. kodenya berapa, Bu? Oh, kodenya. Oke, saya share lagi. Langsung yang join ya, jadi keluar kode. 88666153. Mbak Olive udah bisa gabung, Mbak Olive? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Mbak Rifka, udah belum, Mbak Rifka? Sudah, Ibu. Oke, Mas Rauf, sudah ngisi Mas Rauf? Apa masih masalah? Ibu, Bu. Mbak Rahma? Halo, Mbak Rahma, udah belum? Belum ya? Sudah, Ibu. Apakah suara saya bisa terdengar? Oh, sudah. Oke, Ya, sudah. oke. Mbak Rizky udah, Mbak Rizky? Sudah, Ibu. Oke, ini kurang satu nih siapa nih? Ya udah, aku anggap udah ya. Penguasaan dari pemahaman nilai berakhlak rata-rata 81 sampai 90. Nah, berarti nanti kita di review itu tinggal bagaimana implementatifnya terhadap kinerja organisasi masing-masing ya. Nah, kita akan perdalam lagi implementasi di masing-masing aspek, bagaimana caranya dan apa yang bisa diimplementasikan ketika nanti kita habituasi, gitu aja ya. Karena dari pemahaman terhadap nilai sebetulnya sudah tahu, tapi bagaimana cara implementasinya nanti kita akan perdalam lagi. Oke, makasih. Sekarang kita ke Smart ASN. Oke, apa sih itu Smart ASN? Hmm. Oke, bisa di chat, ditulis di chat ini, Zoom, silahkan. Apa Smart ASN? Mengapa perlu belajar Smart ASN kan? Kita harus tahu dulu apa sih itu Smart ASN. Ayo, mana chatnya? Memperhatikan standar tinggi dalam setiap aspek pekerjaan. Oke, Rauf. Ayo, lanjut. Pegawai dengan kompetensi kinerja, profesionalisme yang tinggi, profesional. Oke.
Integritas. Oke, dalam teknologi, keterampilan digital, meningkatkan keterampilan digital, meningkatkan profesional dedikasi terhadap profesi di bidangnya. Oke, belum semuanya nih. Berintegritas dan meningkatkan keterampilan diri. Oke, baik, makasih. Semua jawaban benar. Ya, kalau suruh bicara biasanya nggak ada yang bicara. Ternyata dengan berpendapat menulis, banyak yang menulis ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas terkait Smart ASN ya. Smart ASN, tadi banyak pendapat ya terkait Smart ASN. Nah, eh, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing itu di- bisa dikatakan berasal dari smart, eh, smart, betul-betul yang smart ya. Nah, smart ASN itu yang seperti apa sih? Nah, kita kan di tahun ini sudah Indonesia Emas ya. Ya, sudah merencanakan, eh, merencanakan kalau adik-adik belajar tentang rencana strategis eh, kementerian lembaga itu semuanya sudah harus mengarah ke Indonesia Emas. Nah, bagaimana kita bisa mencapai di tahun 2045 nanti betul-betul memiliki jiwa yang emas. Emas itu kan sangat berharga ya, menjadi dambaan setiap orang. Hmm. Seperti apa sih yang smart Smart itu apa saja sih? Tadi banyak dibahas tentang integritas. Nah, bahwa kita itu seorang ASN harus memiliki integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah, yo chat lagi. Kalau ngomong pada susah, kita chat lagi. Apa itu integritas? Kita sudah belajar tentang integritas itu ada di nilai-nilai budayanya di Mahkamah Agung. Di antaranya nilai integritas itu yang seperti apa sih? Oke, silakan tulis di chat. Tadi mau kalau pakai Menti kelamaan, jadi di chat aja udah bisa terlihat. Oke, jujur. Selain jujur, jadi beda-beda ya, karena nilai integritas itu banyak. Oke, kesesuaian ucapan dengan tindakan. Oke, keren. Lanjut. Ada lagi nih. Siapa nih? Chatnya. Oke, bertanggung jawab. Jujur, sesuai tindakan dan perbuatan. Tanggung jawab. Konsisten dengan nilai, norma, dan etika. Wis, luar biasa. Lanjut. Perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai, norma, dan etika serta jujur. Ya, mirip-mirip. Oke, masih ada? Baru 6 nih. 6 chat. Ada yang belum? Keselarasan antara ucapan, tindakan, dan nilai-nilai inti seseorang. Oke, keren. Oke, saya anggap cukup ya. Ya, ini luar biasa nih. Ternyata dengan bermain chat semuanya berpendapat ya. Tujuh, tujuh pendapat tentang integritas. Salah satu nilai dari Smart ASN, salah satu ciri dari Smart ASN, selaras ucapan tindakan. Ini apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan sama, gitu ya. Ya, masuk. Memiliki norma etika yang jujur, oke, masuk. Nah,
Norma etika organisasi jujur dengan berbagai pihak, dengan stakeholder eksternal maupun internal ya. Bertanggung jawab, oke. Kejujuran sama menjalankan tugas tanggung jawab, oke. Ya. Meningkatkan keterampilan diri, bisa. Ya. Smart ASN senantiasa meningkatkan profesionalitas, masuk ya. Jadi bagaimana kita menjadi ASN yang smart? Hmm, Tadi tidak hanya di keterampilan digitalnya saja ya, tapi integritas itu termasuk dari yang terputus-putus Ibu atau Mas Nindya nih? Punya saya, Ibu. Oke, ya udah. Jaringannya agak lambat, Ibu. Oh ya udah. Kalau kalau Siti lambat saya harus pindah pindah ruangan. Tapi biasanya di studio kami lancar nih. Saya bela-belain pagi harus ke studio karena eh, internetnya lumayan dibanding di luar. Oke, ini eh, pendapat terakhir. Berintegritas individu yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, akuntabilitas dalam setiap tindakannya. Oke, semua yang tadi kita baca, kita bicarakan itu mudah untuk dibicarakan ya. Tapi kalau diimplementasikan, apalagi pas lagi kondisi kita tidak sadar ataupun kita tidak aware terhadap situasi tersebut, ini sangat sulit, sulit sekali ya. Nah, contoh nih, pendapat terakhir punya Mbak Rifka. Berintegritas itu individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kalau lagi pas ditanya, pas, wah ini saya harus jujur atau tidak ya. Hmm, yang sangat memberatkan dalam kondisi tertentu. Nah, ini sulit untuk dilakukan. Jujur, adil juga seperti itu. Wah, adil terhadap teman, adil terhadap stakeholder yang kita layani. Nah, itu juga sulit. Coba bayangkan sekarang. Dalam kondisi yang antri pelayanan, ada saudara kita yang minta dilayani dengan cepat-cepat. Saya dululah misalnya. Tolong diutamakan saya. Coba kita akan mengutamakan mana? Apakah kita bisa adil, betul? Antri loh, antri dengan pelayanan yang kita lakukan misalnya kan. Nah, contoh lagi terhadap pimpinan dengan yang lain. Wah, ini pimpinan yang minta ini. Ya, ini kawan, mana yang harus diutamakan? Nah, ini juga keadilan ya. Oke, hari ini saya sebetulnya ada kegiatan. Saya undur kegiatannya nanti sore. Saya harus adil karena apa? Jadwal dari awal saya sudah mencantumkan pukul 08.00. Ketika saya dikasih bisa nggak waktunya nanti sore karena saya pagi sudah ada jadwal. Oh ternyata bisa. Nah itulah saya menerapkan prinsip keadilan di sini. Oh, dari awal saya udah komitmen nih mau mau mengutamakan ini selama masih bisa eh, diutamakan ya tetap kita mengutamakan keadilan gitu ya. Nah, kecuali kalau memang oh tidak bisa adanya nih harus harus pagi ini misalnya. Adanya nih harus di sini. Nah, itulah tidak bisa baru nih dialihkan gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana sih kita mengimplementasikan integritas kita dalam perlakuan sehari-hari gitu ya. Nah, itu contoh begitu sulitnya ketika kita menerapkan nilai-nilai integritas yang sangat mudah untuk dibicarakan, sangat mudah dituliskan, jujur, adil, menerapkan norma dan etika, misalnya ya. Nah, itu eh, salah satu nilai yang paling sulit dilakukan untuk eh, nilai integritas. Oke, di Indonesia Emas nanti kita harus smart selain integritas juga nasionalisme. Hmm.
nasionalisme itu kemarin di agenda 1 sudah kita pelajari ya. Contoh nasionalisme itu apa sih? Kemarin banyak menyampaikan cinta tanah air. Apalagi mengenal budaya. Hmm, Apalagi mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila dan UUD 45. Nah, itu nasionalisme yang kita sudah banyak kita pelajari di agenda 1 saat itu dan sudah diimplementasikan walau baru menggunakan video ya. Nah, kesehariannya seperti apa? Kita terus belajar dan terus berusaha untuk bisa menjadi ASN yang nasionalisme. Saya juga masih belajar sampai sekarang ya. Oke. Nah, lanjut selain nasionalisme, kita juga harus profesional atau profesionalisme. Ini juga ada di nilai Mahkamah Agung ya, profesional. Apa itu profesional? Ya, suaranya mana? Suaranya mana? Apa itu profesional? Atau profesionalisme? Oh, nggak mau bersuara. Oke, kita tulis chat lagi. Apa itu profesional? Monggo. Wih, kayaknya ini penulis semuanya nih, bukan orator. Profesional. Dedikasi dalam pelayanan. Dedikasi dalam pelayanan. Oke, karena dia di pelayanan, menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban bidangnya. Berusaha memberikan yang terupdate. Izin terbaik, Ibu. Terbaik. Lalu memberikan yang terbaik dalam setiap tunas tugas yang diberikannya. Oke, profesional, sikap, perilaku, dan kemampuan dimiliki seorang dengan menjalankan pekerjaan. Sikap perilaku. Perilaku profesional dan adil dalam pekerjaan, keahlian pengetahuan yang relevan, mampu menempatkan diri dalam ruang lingkup pekerjaannya. Oke, sikap tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nih, adik-adik kan sudah tahu apa itu profesional itu ya. Hmm. Keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Eh, Tentu semuanya untuk ke pekerjaan. Nah, kalau nanti, ini kan ada di salah satu nilai Mahkamah Agung ya. Nanti nilai-nilai ini kira-kira bisa dikolaborasikan atau bisa ditautkan dengan nilai berakhlak yang mana sih? Nah, adik-adik harus bisa memahami ke sini ya. Soalnya ketika adik-adik nanti saya melakukan misalnya kegiatan apa dalam tahapan kegiatan, eh, ini terkait dengan nilai apa profesional. Contohnya nih, hmm, dalam tahapan pelaksanaan implementasi, adik-adik ada kata-kata melaksanakan kegiatan apa dengan rasa tanggung jawab. Nah, itu kan, ini punya Mas Nindya misalnya kan sikap tanggung jawab dalam pekerjaan. Nanti ada salah satu eh, tahapan kegiatan yang berbunyi
melakukan kegiatan bla 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 dengan kasih tanggung jawab. Nah, ketika bilang ada nilai tanggung jawab, berarti terkait dengan nilai profesionalisme dalam nilai Mahkamah Agung, gitu kan ya. Nah, terus keterkaitan dengan berakhlak itu dinilai apa tanggung jawab? Terkait dengan nilai akuntabilitas, misalnya gitu ya. Jadi semua yang dilakukan itu adalah implementasi berakhlak dan nilai budayanya Mahkamah Agung, gitu kan ya. Oke, contoh lagi, misalnya punya Mas Pugu, saya membuat misalnya kemarin yang eh, mau melakukan dengan eh, digital LAN, punya siapa itu misalnya, Eh, dengan penuh pengetahuan kan ya, menerapkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan bla 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 bla. Nah, kan, nah di situ termasuk melakukan kegiatan apa nih, sesuai dengan nilai apa nih, gitu ya. Jadi semua yang dilakukan, yang ditulis di tahapan kegiatan ini memuat nilai-nilai yang ada di berakhlak maupun di budaya Mahkamah Agung. Semuanya itu berusaha adik-adik untuk membuat yang smart ya, kegiatan-kegiatannya. Maka dari itu kita pelajari nih hari ini eh, seperti apa sih ciri-ciri smart ASN. Tadi kan bertanggung jawab, berintegritas. Selanjutnya profesional. Nah, nilai-nilai yang smart itu semuanya nanti dituangkan dalam tahapan-tahapan kegiatan, dikaitkan dengan nilai berakhlak dan budaya kerja Mahkamah Agung, gitu ya. Oke, eh, hari besok di agenda 4 ini sudah harus membuat rancangan. Maka dari itu, bagaimana cara membuat rancangan? Hari ini kita sedikit-sedikit kita kupas ya. Kita lihat dari tugas-tugas nanti supaya dipresentasikan semuanya agar adik-adik tahu nih sebetulnya saya mau kemana sih, saya mau melakukan apa sih agar terstruktur kegiatannya ya. Oke, itu dua ya. Satu integritas, dua profesional untuk yang smart. Ada tadi nasionalisme. Nasionalisme juga termasuk di nilai-nilai berakhlak ya. Ada di bagian apanya sih? Oh banyak. Kemarin sudah kita pelajari. Selanjutnya kita harus berwawasan global. Apa itu wawasan global? Silakan chat di Zoom. Monggo. Wawasan global apa sih? Ini ciri smart ASN. Seorang ASN harus berwawasan global. Beradaptasi dengan perkembangan iptek dan berpikiran terbuka mendukung kepentingan profesi. Oke. Pandangan melihat isu dunia secara mengglobal, tidak terbatas pada satu sudut pandang saja. Oke, Wasan menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan bertindak proaktif. Ya,
mempunyai pandangan terhadap segala perkembangan terjadi di dunia. Ya, pengetahuan tentang isu global mendalam menggunakan teknologi global untuk menyelesaikan masalah. Ya. Apa nih maksudnya, Mas Rauf? Beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, terbuka ide-ide baru dan mampu melihat berbagai perspektif global. Oke, intinya semuanya sudah benar semuanya ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita sebagai ASN memiliki wawasan global? Kalau dulu mungkin adik-adik tidak peduli dengan kondisi yang ada di Indonesia maupun dunia, hmm, dengan pekerjaan sebelum menjadi ASN, kita karena sebagai pelaku kebijakan publik, nah, pelayan publik, terus harus mempertahankan NKRI menjadi utuh. Nah, mau tidak mau kita harus memiliki wawasan global. Nah, siapa tahu sih nanti yang akan menjadi menteri adalah adik-adik semuanya, salah satu di sini. Nah, dari mulai saat sekarang itu sudah berpikir global ya. Paling tidak kalau ditanya orang kita tahu gitu ya. Oke, nah ini eh, silahkan banyak membaca berita sedikit. Sekarang tidak seperti dulu ya, kita harus langganan Kompas, kita harus langganan koran. Nah, pagi-pagi di smart kita di handphone yang sekarang ini sudah ditawarkan banyak ya. Tinggal bagaimana kita cerdas dalam memilih berita ya. Nah, jangan tiap-tiap itu berita artis saja yang dibaca ya. Tapi apa sih di dunia kita ini saat ini yang lagi temporer, yang lagi aktual gitu ya. Nah, oke. Di HP adik-adik ini eh, biasa kan ya muncul berita-berita setiap kali membuka internet ya. Iya, dibaca atau tidak, atau dialihkan aja, abaikan. Oke, sesekali dibaca, sesekali. Walaupun kalau sudah membaca, kita akhirnya itu ya, kecanduan ya, kepingin membaca lanjutnya lagi gitu ya. Ya, sesekali dibaca, tidak harus seterusnya setiap pagi kita bisa eh, ke HP terus akhirnya ya. Hmm. Ya, sesekali melihat berita apa yang sedang ada. Nah, ada berita benar atau salah, kita juga tidak langsung mempercayai dengan berita yang ada ya. Hmm. Itu setiap hari saya dapat kiriman berita hoak itu dari teman Kominfo itu. Nah, jadi saking saking banyaknya berita-berita yang kadang kita oh apa iya sih gitu ya. Nah, ini sekarang harus bisa bijak dalam menerima pesan ya media sosial seperti apa. Jangan langsung kok begini-begini ya, langsung disebarkan. Itu sekarang sudah tidak diizinkan lagi adik-adik. Oke. Nah, wawasan global ini salah satu eh, apa ya kelebihan bagi seorang ASN jika mau, Nah, jika mau tahu ya. Biasanya ini banyak diabaikan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan sekarang juga, dituntut untuk selesai gitu ya. Nah, sesekali membaca jangan hanya membaca yang asik banget dengan TikToknya terus bisa setengah hari nggak bosen ya melihat yang lucu-lucu gitu ya. Ya, itu hiburan saja boleh, boleh ya. Terus membuat konten TikTok juga boleh, tidak dilarang. Tapi dengan etika dan estetika tentunya ya. Seorang ASN tidak tidak sebebas yang mereka lakukan ya. Hmm, Kalau boleh buat lucu-lucu boleh enggak? Boleh, tidak dilarang ya. Bahkan silakan aja untuk meramaikan
organisasinya ya, biar dikenal oleh masyarakat. Dengan TikTok boleh, dengan Facebooknya boleh, dengan YouTube apapun juga boleh. Yang penting tetap dengan batas-batas. Kan harus ada yang dirahasiakan. Nah, itu harus punya etika dan estetika tertentu. Biar biar mendunia organisasinya boleh atau tidak boleh saja. Itulah wawasan global ya. Kita tidak sempit dengan hal-hal yang kita harus tutup ini nggak boleh itu nggak boleh. Tidak harus seperti itu. Oke, wawasan global tadi integritas, nasionalisme, profesional, wawasan global, terus hospitality. Hmm, Hospitality sekarang dituntut untuk adik-adik dalam melakukan tugas, ini terutama yang di PTSP ya. Hmm, Ini dituntut untuk hospitality. Kalau hospitality itu di atas pelayanan excellent ya, pelayanan prima ya. Jadi yang betul-betul orang merasa puas dengan pelayanan yang disampaikan atau yang diterima oleh adik-adik semuanya. Jadi kalau adik-adik datang ke bank, hmm, itu kan walaupun dengan kondisi apapun itu semua yang yang melayani kita itu senyum semuanya ya. Ya, mungkin sekarang sudah jarang ke bank karena sudah digital semuanya. Tapi sewaktu-waktu kita ada error, ada apa, tetap datang. Itu pelayanannya luar biasa ya. Datang dengan ada yang bisa dibantu, padahal sudah tahu pasti ada yang dibantu gitu ya. Terus setelah selesai masih ada lagi yang akan kami bantu gitu. Itu sudah selesai. Nah, itu apa ya temu dengan orang yang dilayani gitu ya. Ini adik-adik yang ada di petugas PTSP ini perlu mencontoh ya dengan datang senyuman, orang-orang datang marah dengan kondisi yang emosional itu juga tetap kasih senyum, jangan jangan ikut ikut emosi gitu ya. Nah, itu hospitality ya, berikan pelayanan yang lebih prima, lebih excellent. Jadi orang akan merasa bangga, orang senang, orang merasa betul-betul terlayani dengan datang di PTSP yang adik-adik terima ya, dilakukan di situ. Oke. Eh, Sekarang ada banyak digital ya, pelayanan berbasis digital. Tidak semuanya orang yang kita layani ahli digital. Jadi silakan dibantu dengan bagaimana caranya sih orang merasa terlayani betul ya. Dianggap, wah tadi yang melayani di sana itu kayak anak saya sendiri, kayak keluarga saya sendiri, merasa dekat gitu ya. Eh, Oh, saya tadi tidak menyangka ya, ternyata pelayanan sekarang di eh, pengadilan agama atau pengadilan negeri eh, sudah sebagus itu. Lama tidak datang, sudah seperti di bank atau sudah seperti di hotel. Jadi bagus pelayanannya gitu ya. Nah, karena banyak sekali nih orang yang datang kecewa ya, pagi-pagi jauh-jauh rumahnya datang sampai kantor jam 8 diharapkan langsung dilayani karena masih banyak pekerjaan. Nah, itu petugas pelayanan main HP sendiri nih. Nah, cuek misalnya ya. Itu akhirnya mengecewakan. Hmm. Belum-belum lempar-lemparan ke sana, ke sana, ke sana. Sebetulnya saya harus kemana sih? Saya pernah merasakan pergi ke rumah sakit waktu itu di mana ya? Di daerah Lampung atau Riau itu. Saya tujuan saya itu hanya mau zaman COVID itu PCR ya. Hmm. Itu dilemparkan, oh mau PCR ke sana.
Dah daftar ke sana. Sampai saya 4 kali tempat, saya dipindah ke sana dulu. Saya sudah antri lama, ternyata tidak di situ. Nah, dia itu. Akhirnya saya datang ke bagian depan di resepsi. Ini sebenarnya saya harus kemana ini? Saya mau PCR saja, nah, gitu kan ya. Oh, ibu harus ke sana. Saya sudah dari sana dari awal saya ke sana. Katanya harus ke sini. Udah. Akhirnya saya sobek itu lembar antriannya di depannya, saya nggak jadi di sini. Akhirnya ke, ke yang kecil-kecil aja. Ternyata di rumah sakit itu luar biasa itu ya. Saya berharap yang dekat di rumah sakit besar pasti ada, bisa dijalani dengan cepat. Ternyata dilempar sana lempar sini, itu mengecewakan sekali ya. Dan itu eh, tidak terlupakan orang yang pernah dikecewakan dengan pelayanan. Ya, jangan sampai adik-adik memberikan kesan buruk ya terhadap stakeholder yang kita layani. Ini karena banyak nih yang jadi petugas di bagian pelayanan. Jadi semuanya harus terlayani ya, hospitality, betul-betul excellent service yang lebih tinggi lagi. Rasanya orang yang dilayani ya, begitu primanya pelayanannya. Oke. Nah, itu contoh dari Smart ASN memberikan pelayanan. Selanjutnya, selain dari kita melakukan integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, hospitality, kita juga harus networking. Bagaimana kita bisa bekerja sama, tidak hanya bekerja sama dengan internal, tapi juga bekerja sama dengan eksternal kita. Nah, kemarin kita sudah kita bahas ya dengan kolaboratif. Nah, kalau kolaboratif ini kita bekerja sama banyak dengan internal kita, nah, yang di networking ini kita bekerja sama dengan orang luar. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kerjasama dengan orang luar? Nah, kalau di pengadilan kan banyak ya bekerja sama dengan instansi lain nih dalam pekerjaannya. Bisa dengan kepolisian, bisa dengan kejaksaan, bisa kalau di pengadilan agama bisa dengan Kementerian Agama, bisa dengan kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke KUA gitu ya. Nah, itu harus terjalin networking yang baik. Itu contoh bagaimana kita membangun networking dalam pelaksanaan tugasnya. Kalau di Latsar itu hanya bagaimana sih implementasi kolaboratifnya itu harus diutamakan. Nanti kalau adik-adik pelatihan lagi di PKP misalnya, pejabat pengawas, itu udah diimplementasikan networking dengan eksternal. Apalagi yang pejabat administrator, terus pejabat PKN untuk eselon 2-nya, itu implementasinya, networkingnya dengan eksternal yang harus diimplementasikan. Nah, adik-adik networking di sini yang penting kolaboratif dalam bekerja menyelesaikan pekerjaan. Ya, tidak dituntut dengan eksternalnya. Kita cukup dengan kolaboratif di instansinya yang harus diimplementasikan, tapi dengan networking yang dibangun itu berarti kita harus berorientasi pelayanan, itu juga masuk ke networking yang harus dilayani ya, karena pelayanan kita terhadap masyarakat tentunya. Oke, eh, ada lagi Smart ASN yaitu entrepreneurship. Nah, selain itu juga ada penguasaan IT. Nah, ini yang harus yang wajib dikuasai oleh ASN sekarang ya, harus menguasai IT karena semuanya pekerjaan sekarang berbasis digital. Tidak tidak boleh biarin aja lah, sudah ada yang bisa itu, biarin aja deh. Saya cukup di sini aja. Tidak harus semuanya yang ada di pekerjaan kantor berbasis digital itu kita harus
menguasai dan mau belajar terus belajar gitu ya. Ya, ada lagi sih terkait dengan penguasaan bahasa asing itu juga smart saat sekarang ya. Nah, adik-adik masih muda nih, silahkan banyak belajar. Kursus-kursus lagi yang online juga banyak tuh di Pare membuka belajar eh, online, bahasa Inggris online ya. Oke, adik-adik kalau mau nanti saya punya kenalan CS banyak di Pare, belajar malam-malam. Banyak ibu-ibu di atas 30 tahun, bapak-bapak di atas 30 tahun banyak belajar juga. Hmm. Online waktunya itu mulai ada yang jam 4 sore, jam 5 sore, ada yang jam 7 malam, jam 8 malam sampai jam 9. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa belajar ya karena bekerja, intinya seperti itu. Terus tidak hanya belajar bahasa ya, belajar IT juga terus ya, terus harus kita pelajari, kita ikuti ya. Saya ini umurnya sudah 50 tahun lebih. Hmm, Sudah hampir 55 tahun, tapi sampai saat sekarang itu saya masih belajar terus dan belajar terus. Ya, tidak akan berhenti belajar ya. Nah, terus berusaha mengikuti perkembangan zaman seperti apa sih yang harus kita kebutuhan sekarang ini yang harus kita ikuti. Nah, itu harus betul-betul kita lakukan semaksimal mungkin kita terus belajar ya. Apalagi adik-adik nih masa depan kita generasi emas ini ya adik yang akan duduk di situ. Nah, tidak tidak lama lagi saya dan seumur saya teman-teman saya itu sudah selesai. Hmm, Generasi penerusnya nih ayo terus menjadi ASN yang smart ya, terus mau belajar mengikuti perkembangan zaman tentunya. Oke, siap ya adik-adik semuanya ya, menjadi ASN yang smart. Nah, salah satu ASN smart itu adalah literasi digital. Hmm. Apa itu literasi digital? Halo, suaranya mana suaranya? Implementasi dari literasi digital apa contohnya? Ayo, siapa bersuara? Ya, ini untuk tugas hari ini ya nanti ya, literasi digital ya, biar nanti nggak keder apa implementasi literasi digital. Sekarang contohkan saja dulu, biar nanti akan lebih mudah adik-adik membuat tugas hari ini. Hari ini tugasnya hanya tugas individu saja, nggak ada tugas kelompok Mohon terkait izin dengan Ibu, literasi digital. Halo, ya silakan. eh, sebelumnya mau tanya tentang tugas individu dulu Ibu. Soalnya di LMS sudah ada yang learning journal. Berarti nanti ada tambahan ya Ibu? Atau Yang kemarin bagaimana? ya literasi digital yang kemarin Iya sudah. Bu, iya. Oke, ya udah, nggak learning journal aja hari ini. Ya, Terima kasih Ibu. berarti tugas kemarin saya belum sempat membuka karena semalam ada eh, kegiatan sampai malam sekali, belum sama sekali membuka. Yang sudah menulis tentang literasi digital kemarin, oke, dibacakan aja. Ini malah lebih bagus lagi karena penugasan sudah. Ya, cukup learning journal ya. Ya, saya ingatnya hari ini yang literasi digital, ternyata sudah kemarin. Malah bagus nih pertanyaan saya tentang literasi digital. Apa yang ditulis kemarin jawabannya tentang literasi digital? Implementasinya contohnya apa? Apa perlu ditunjuk? Begini Bu, Oke, akhirnya oke. ada suara juga. Kalau di tempat saya kemarin seperti ini Bu, seperti membuat konten untuk di Instagram dan Facebook, TikTok seperti itu Bu. Iya.
Ya, oke, itu masuk. Website juga. Contoh literasi digital, membuat konten digital ya. Konten digital itu eh, bisa termasuk desain grafis, bisa masuk apapun yang lebih menarik ya, menggunakan apapun. Batuk ya, Mas Nindya ya. Iya, Ibu. Ya kayaknya nih pada kurang tidur kayaknya nih. Mas Rauf juga nggak enak badan, Mas Rauf. Pilek, Ibu. Mas Pugu, mana Mas Pugu? Apa kabar hari ini, Mas Pugu? Sudah Baik, Bu. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Iya, mudah-mudahan terus membaik ya Mas Puguh ya. Amin, Bu. Terima kasih Amin. doanya. Iya, nanti bisa ketemu nggak nih kalau lagi ketemuan klasikal? Bisa datang nggak kira-kira Mas Puguh? Rencana minggu-minggu depan saya mau ke BDK, Bu, untuk lihat Survei itu, dulu. lihat tempatnya. Ya, survei dulu. Oke. Kalau kalau tempatnya sih eh, apa ya bisa sih. Cuma kalau yang untuk pelayanan disabilitasnya harusnya sudah ada ya untuk jalan Ya, Bu. harusnya sudah ada karena baru baru kemarin diakreditasi mudah-mudahan tersedia. Oke, Ya, Bu, siap. iya semangat ya Mas Puguh ya dan lainnya ya. Oke, Bu, makasih. Baru contoh Mas Nindya terkait dengan konten digital. Nah, yang lain, ayo siapa yang berbeda selain konten digital? Mengoperasikan media sosial, Bu. Mengoperasikan media sosial. Oke. Ini di analisisnya harus harus muncul bagaimana menggunakan media sosial yang bijak gitu ya, Mas Rauf ya. Ada nggak? Ya, bagaimana etika berinteraksi dengan platform media digital, media sosial gitu ya. Bagaimana menjaga apa ya? Profil digital yang positif dan profesional itu harus juga muncul. Iya, Ibu. Karena banyak media sosial yang eh, orang bisa menjadi rugi ya, merugikan eh, karena adanya medsos tersebut. Nah, analisisnya itu harus harus muncul ya. Saya belum buka punya Mas Rauf tuh. Bagaimana bermedsos yang bijak gitu ya. Ya, bagaimana menjaga profil kita terjaga untuk tidak bocor kemana-mana. Itu juga medsos juga itu. Hmm. Oke, selain konten digital dan bermedia sosial, ada lagi yang lain? Kaitannya dengan pemasaran digital, Ibu. Pemasaran digital, Mas Bagus. Wah, ini bisnismen kayaknya nih. Nah, tapi ini pemasaran digital itu tidak hanya berlaku untuk bisnis dan ekonomi ya. Betul banget Mas Bagus bahwa kita sebagai ASN yang di Kementerian Lembaga ini harus memiliki apa ya? Kalau di PKN 2 itu ada materi tentang public private partnership. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa mengenalkan ke masyarakat bahwa kita itu sebetulnya bagus, pelayanannya baik, dikenal oleh masyarakat, terpercaya gitu ya. Nah, jadi eh, strategi marketingnya itu jalan gitu ya. Ada pelajaran untuk eselon 2 nih, strategi marketing untuk eh, partnershipnya kita, untuk bagaimana kita laku di kementerian lain, di lembaga lain, di orang-orang yang kita layani gitu. Ini betul benar-benar harus kita pasarkan ya. Maka dari itu di semua instansi lembaga kan sekarang harus memiliki Facebook, harus memiliki media sosial apapun untuk mengenalkan kepada masyarakat gitu ya. Nah, kemarin ada yang mempunyai analisis strategi solusinya dengan
digital ya, ada ya yang ada membuat video konten tentang apa, pelayanannya seperti apa, itu boleh silakan saja ya. Nah, ini termasuk Smart ASN juga, jadi silakan dilanjutkan. Betul sekali, tidak hanya pemasaran untuk bisnis, tidak hanya yang menuju ke ekonomi saja, tapi kementerian, lembaga, instansi, badan itu perlu publish bahwa kita itu memiliki banyak inovasi, biar dikenal masyarakat, pelayanannya baik, biar orang menambah kepercayaan terhadap pelayanan kita ya, sehingga kepuasan masyarakat itu akan meningkat karena apa? Karena publish kita sebetulnya telah dikenal gitu ya. Hmm, Kita membuat hal-hal apa dengan konten yang baik terkait organisasi, dengan pemasaran yang lebih luas lagi. Kalau dulu mungkin pemasaran organisasi hanya menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di webnya. Oh, sekarang lebih lagi nih, lebih luas lagi dengan digital yang lainnya dirambah dalam pemasaran organisasinya, gitu ya. Oke, bagus, Mas, bagus. Lanjut, apalagi? Siapa lagi nih? Halo, sudahkah sampai di sini? Ada lagi? Izin Ibu, Oke, berkaitan dengan pelayanan publik berbasis digital, itu seperti penggunaan PTSP online gitu, Bu. Jadi pelayanan lebih cepat, akurat, dan bisa diakses di mana saja, Ibu. Oke, literasi digital berarti melakukan digitalisasi terhadap pelayanan di organisasi gitu ya. Oke, itu salah satu dari literasi digital atau berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan, itu juga bisa literasi digital. Masih ada lagi kah yang kemarin menyampaikan atau sama dengan yang lainnya? Di antara yang tadi adik-adik sampaikan itu menjadi penting untuk dilakukan saat ini. Ada lagi yang perlu ditambahkan ya, mungkin karena malu bicara ya. Kayaknya ini orang-orang beriman semuanya. Malu adalah sebagian dari iman. Jadi tidak mau menyampaikan pendapatnya ya. Padahal ketika di chat luar biasa nih, semuanya hampir berpendapat. Ya, literasi digital contohnya menggunakan alat digital untuk berkolaborasi dalam pekerjaan. Eh, Banyak sekali sekarang ya cara-cara yang bisa digunakan yang eh, gratis ataupun eh, memanfaatkan yang ada di di digital kita. Misalnya nih, saya lagi mengerjakan pekerjaan bareng-bareng nih dengan teman, berkolaborasi. Oh, kita gunakan aja ya yang ada di internet kita ya, menggunakan spreadsheet misalnya ya. Eh, kita bareng-bareng melakukan, eh, kamu bab ini, kamu yang ini, saya yang ini. Ayo bareng-bareng input karena banyak menggunakan spreadsheet dulu misalnya. Sehingga selesai nanti tinggal dirapikan bersama-sama. Nah, itu juga bekerja menggunakan digital ya. Dan ini luar biasa mempercepat ya, efektif dan efisien. Dan kami sering melakukan apalagi di bagian input data tuh. Yuk barengan kerjaan yang bersama-sama nih. Misalnya ya, gunakan yang ada. Gunakan kalau hanya konsep itu bisa menggunakan Google Drive gitu ya. Nah, Google Drive itu edit langsung di situ juga bisa dilakukan bersama-sama. Kamu bab ini, aku bab ini. Dari jarak jauh juga bisa nih. Nah, antar peserta. Jadi yuk kerjakan bareng-bareng di Drive kita dilakukan. Nah, itu juga
melaksanakan digital yang betul-betul menjadikan pekerjaan kita menjadi cepat ya, efektif ya. Terus saya yakin yang dilakukan adik-adik ini selama ini pelatihan nih menggunakan atau mencari informasi online ya. Ya, ketika ditanya tadi nih, apa sih profesionalisme? Saya yakin ada yang menggunakan HP ataupun laptop. Nanya lah sama Mbah Google ya. Iya, oh ini jawabannya ada yang sama, ada yang beda, kalimatnya ada yang enak, ada yang langsung buka IE-nya lebih lengkap lagi dengan eh, chat GPT-nya, dengan Gemini-nya, atau Bard IE, atau Gamma dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu juga literasi digital ya. Boleh atau tidak? Oh boleh, boleh sekali ya. Saya tidak akan melarang orang memanfaatkan hal-hal yang bisa mempercepat dan itu sangat membantu ya. Nah, terus sekarang bagaimana informasi online itu bisa valid? Nah, tadi kan kalau hanya menggunakan Google tadi profesionalisme adalah bla bla bla. Itu valid atau tidak kita tidak tahu ya. Nah, untuk biar valid itu harus ditanya nih sumbernya dari mana, siapa gitu kan. Oh, menggunakan apa lagi sih? Nah, oh, menggunakan yang Google Scholar atau apa itu kan. Oh, ada nih yang dari siapa. Nah, itu kan lebih valid. Kalau tahu ini salah, ini saya meniru pendapat siapa ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya itu. Itu juga eh, eh, salah satu literasi digital yang biasa kita lakukan dan terus kita lakukan ya, tidak berhenti sampai di sini untuk bisa mencari tahu hal-hal atau informasi terkait dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Selain itu juga belajar mandiri ya, itu perlu oleh adik-adik semuanya. Dengan platform dan e-learning yang tersedia banyak sekali. Kalau adik-adik pingin cari ilmu tentang pelatihan-pelatihan keuangan, silahkan ke KLC-nya Kementerian Keuangan gratis untuk bisa belajar apa yang pingin dimau ya. Kalau nggak lulus, boleh apa enggak? Ya nggak masalah. Yang penting saya mempelajari banyak ilmu gitu ya. Ya, silakan kalau ada waktu-waktu tertentu yang sekiranya bisa eh, mengikuti banyak pelatihan-pelatihan secara mandiri saja. Hmm. Kalau harus menunggu penugasan dari kantor itu sangat sulit kita sebagai ASN karena banyak sekali ASN ya. Jadi tidak harus minta penugasan saya ikut pelatihan ini yang saya butuhkan. Nggak usah nunggu itu. Tapi cari pelatihan-pelatihan secara mandiri online itu banyak sekali di kementerian-kementerian juga bisa. Di KLC-nya Kementerian Keuangan, kalau tentang administrasi di lembaga administrasi negara juga banyak. Kalau yang umum-umum di Kementerian Agama juga ada yang bisa diakses oleh umum, bisa. Kita punya LMS Pintar, si Pintar itu juga bisa ada pelatihan pelayanan publik. Oh, seperti apa sih pelayanan publik? Itu juga boleh diikuti. Cuma kadang time-nya itu terjadwal ya, harus banyak membuka. Oh, tanggal berapa sampai tanggal berapa dilakukan gitu. Oke, intinya bahwa literasi digital sangat penting bagi kita semuanya di zaman sekarang yang semuanya kerja berbasis digital. Nah, kita sebagai generasi muda, di situ serasa muda kalau dengan adik-adik semuanya. Harus terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan apa saat sekarang yang sedang dibutuhkan oleh organisasi kita. Banyak belajar sendiri itu akan menguntungkan kita sendiri. Tidak harus menuntut, meminta pengembangan kompetensi dari organisasi. Syukur-syukur ada penugasan, pengembangan kompetensi secara langsung, itu harus dimanfaatkan betul-betul
bahwa kita itu niat belajar untuk lebih maju. Kalau adik-adik berpendapat hari ini saya sebagai orang yang sukses karena apa? Nilai saya waktu kuliah bagus, saya dapat pekerjaan yang lumayan bagus nih. Nah, ini rebutan jutaan orang ya pekerjaan adik-adik saat sekarang menjadi PNS. Berarti adik-adik sudah tergolong orang yang sukses. Nah, kalau adik-adik selama ini dengan kesuksesannya melakukan apa yang sudah dilakukan hanya seperti itu terus. Kemarin saya jadi orang sukses yang saya lakukan adalah ini. Kalau sekarang hanya melakukan seperti kemarin, saya yakin tidak akan sukses lagi ke depan. Tapi adik-adik harus menambah usaha lagi pekerjaan ataupun belajar yang lebih lagi dari yang kemarin untuk meraih kesuksesan ke depan. Karena kesuksesan saat ini itu tidak sama dengan suksesnya yang akan datang, gitu ya. Oke, hari ini menjadi PNS yang sukses hari ini. Nah, terus PNS sukses ke depan itu yang seperti apa? Saya yakin beda dengan hari ini. Maka dari itu, apa yang ada di depan mata kita, digitalisasi saat ini silahkan dilakukan, diperdalam lagi untuk bisa lebih apa, lebih segalanya, lebih tahu, lebih menguasai, sehingga kita ke depan bisa mengikuti perkembangan zaman yang dibutuhkan, gitu ya. Setuju ya? Iya. Jadi kalau kata-kata tidak usah belajar, tapi belajar lagi dan belajar lagi. Gimana itu? Belajar lagi dan terus belajar. Oke? Belajar tidak harus saat kuliah, tapi di setiap hari kita melaksanakan pekerjaan tetap harus belajar. Semua hal kita harus belajar. Belajar jujur, belajar memberikan pelayanan terbaik, belajar bekerja sama dengan yang lain, belajar loyalitas terhadap pekerjaan dan pimpinan, organisasi. Semuanya kita masih belajar dan terus belajar lagi, gitu ya? Setuju? Oke. Sekarang sesi pertama sudah selesai. Di Smart ASN. Silahkan baca materinya banyak sekali. Kalau kita bahas tidak akan selesai. Tapi saya anggap bahwa Smart Digital ini, Smart ASN ini sudah dilakukan oleh adik-adik karena digital skill sudah dimiliki, digital kultur juga sudah dimiliki. Tinggal bagaimana kita melakukan etiknya, digital etiknya, etikanya, dan keamanan untuk adik-adik semuanya. Bagaimana caranya agar kita itu aman dari cyber, aman dari orang-orang yang atau oknum-oknum yang biasa memanfaatkan digital gitu ya. Jangan sampai ini PNS kok jadi korban digital. Ini sangat kurang belajar ya berarti ya. Karena banyak sekali. Gimana caranya untuk kita tidak menjadi korban. Mereka itu biasa mencari itu betul-betul ahli digital ya, sampai bisa mengelabui orang-orang sampai itu para ahli digital. Kita harus bijak bagaimana untuk kita tidak terkena, tidak menjadi maka harus bagaimana safety digitalnya kita. Buatlah banyak password yang berbeda-beda dan sering merubah ya passwordnya. Ya, password yang biasa untuk belanja itu emailnya jangan sama ada yang biasa untuk kerja dan untuk rekening kita gitu ya. Kita daftar email itu bebas tiap hari bisa ya berapa email. Jadi kalau untuk yang keluar
untuk menggunakan yang kita. Oke, kita selesaikan dulu, istirahat dulu 15 menit, baru nanti silahkan dicari penugasan-penugasan individu yang belum dipresentasikan. Kita bergiliran presentasi, terutama untuk mendalami kegiatan di agenda keempat nanti. Karena hari ini kita review agenda 1, 2, dan 3 kegiatan untuk coaching nanti. Selamat beristirahat, kembali lagi pukul 19.46 ya. 9.46. 9.46. Oke, selamat istirahat. Sekian dulu bergabung nanti. Monggo. Baik Ibu, terima kasih.